lawyernya yang ditunjuk mendampingi itu kan bukan lawyer yang lalu asal dipilih. Penyediaan lawyer dilakukan oleh penyidik, kan nggak masuk akal. Ya kalau Abika Batang, saya melihat secara kasat mata tidak pantas dituntut hukuman mati. Kami ini kan pengawas dan sekaligus de facto adalah pembuat undang-undang. Kami kan pengen tahu bagaimana pelaksanaan undang-undang yang kami buat. Jangan sampai justru tidak memberikan keadilan kepada masyarakat. Kalau kasus yang yang dari Batam, Pandi, secara khusus kami akan juga memanggil sisi jaksa penuntut umumnya yang menyampaikan secara tersirat tapi lugas seolah-olah DPR adalah mengintervensi. Ya. Nggak ada ceritanya kita mengintervensi, karena kan kita ingin melaksanakan tugas kita ya dalam pengawasan supaya tugas mereka bekerja dengan benar. Itu aja kan jelas-jelas nggak benarnya tadi dari fakta-fakta yang disampaikan. Orang perannya bukan peran dominan kok dituntut hukuman yang maksimal. Kita mau tahu, gitu kan? Karena di belakang kami adalah rakyat yang memilih kami kan, itu. Nah ini kita lihat jadwalnya, karena ini kan sebenarnya masa reses ya. Mungkin 10 hari menjelang Idul Fitri itu kan ada masa sidang. Nah, di situ kita akan panggil mereka semua. Kalau penilaian awal ini Bang, walaupun masih harus mendengarkan keterangan langsung dari pihak yang akan dipanggil, apa yang asumsi awal dari penanganan kasus khususnya Abika Batang? Ya kalau Abika Batang, saya melihat secara kasat mata tidak pantas dituntut hukuman mati. Saya mengatakan begitu. Pasal hukuman mati itu kan kita membahasnya yang paling alot. Kalau teman-teman ikut ini di sidang di sini, hampir 5 tahun itu ganjelan pasal. Sebagian besar sebenarnya kita tidak ingin masih ada pasal tersebut sesuai dengan keinginan kita membuat hukum yang lebih humanis. Tapi disampaikan pada pembicaraan waktu itu ada situasi-situasi tertentu yang memang masih memerlukan hukuman mati yang amat sangat terbatas ya. Karena itu perlu ada norma pasal 98 yang mengatakan hukuman mati bukan hukuman pokok tapi hukuman alternatif sebagai upaya terakhir. Nah itu yang kita stressingnya di situ ya. Kalau dilihat dari penjelasan Hotman Paris sebagai tim Pro Jono, kemudian juga ada kuasa hukumnya sendiri yang datang tadi, apakah Komisi 3 menilai bahwa si Fandi ini dijebak Bang? Karena dia mengaku tidak tahu apa yang dia. Ya banyak cerita-cerita begitu, dan ternyata kan lawyernya yang ditunjuk mendampingi itu kan bukan lawyer yang lalu asal dipilih, gitu loh. Itu juga kan melanggar prinsip di KUHP yang baru. KUHP yang baru itu kan terdakwa bebas memilih advokat, ya kan? Kalau itu disediakan kan nggak bisa, gitu loh. Dan itu memang situasi nggak bisa kita lanjutkan terus. Masa ada dua kepentingan berbeda, ya kan ya, penyidik dengan orang yang diperiksa, penyediaan lawyer dilakukan oleh penyidik, kan nggak masuk akal. Bagaimana dia mau membela si orang yang menjadi tersangka kalau dia disediakan oleh orang yang memeriksa? Itu kan nggak masuk akal. Jadi banyak sekali kejanggalan, makanya kita akan panggil. Bang, tapi melihat dialog tadi, menurut Abang apa aja sih kejanggalan yang paling mencolok gitu Bang? Mungkin ya kalau Pandi ya itu ya, satu penerapan hukumnya. Nah dalam perumusan tuntutan seperti apa? Itu kan sangat janggal. Kalau sebagai upaya terakhir, tentu harusnya kepada mastermind, orang yang merencanakan, orang yang melaksanakan, orang yang mengambil paling besar manfaat, ya, dan orang yang pelaku utamanya, kurang lebih kan begitu. Itu tuntutan hukuman mati. Harusnya hanya diterapkan seselektif itu. Nah itu kejanggalannya. Kemudian terbongkar tadi, ketika diperiksa katanya lawyernya dari pihak yang meriksa, itu kan, gimana dia mau all out membela kepentingan kliennya, seolah-olah formalitas. Itu kan yang kita hindari sekali, penyediaan lawyer atau advokat yang formalitas. Oke, Kamera Bang. Oke, tadi kami sudah tunjukkan ke Komisi 3 bahwa luka parah di Raditya itu berarti ada pelaku pihak ketiga.
lukanya begitu parah. Tapi kenapa dalam BAP penyidikan disebut luka ringan? Ada apa? Hai kau, saudara-saudara penyidik, lukanya sangat parah. Yang kedua, berarti ada pihak ketiga. Yang kedua, Raditya itu ditemukan dalam keadaan pingsan cuma 100 meter dari lokasi almarhumah. Kalau dia pelaku, dia akan kabur dong. Ternyata waktu ditemukan pun si Raditya ini diangkut dalam keadaan pingsan ke puskesmas. Berarti ada yang salah dalam penyidikan dan ada yang salah juga dalam surat dakwaan oleh JPU. Mengenai saudara Fandi, jelas-jelas dia baru kerja 3 hari. Yang kedua, di BAP maupun di persidangan diakui oleh para saksi bahwa Fandi itu bolak-balik nanya, itu apa isinya kardus itu, ya, bolak-balik sampai dia tanya ke kapten, tanya juga ke wakilnya Pak Tambunan, ya, dan itu sudah merupakan bukti bahwa dia tidak tahu. Padahal dan tidak ada saksi satupun yang mengatakan bahwa dia tahu. Tidak ada saksi manapun yang mengatakan dia tahu. Sama juga dengan Raditya. Tidak ada satu saksi pun yang melihat bahwa dia melakukan pembunuhan. Ya, dia pakailah lie detektor, dia pakai psikolog. Artinya ada yang salah dalam penyidikan dalam surat dakwaan di kedua kasus ini. Kira terakhir Ibu silakan. Ya, saya sebagai ibunya Radit dari SD sampai sekarang dia kuliah, dia tidak pernah berkelahi dengan siapapun, dia tidak pernah punya masalah, dia anaknya patuh dan taat. Batin saya sebagai seorang ibu sampai detik ini tidak percaya kalau anak saya melakukan hal yang sebesar itu. Anak saya bukan pembunuh. Jadi Ibu minta agar benar-benar Komisi 3 memanggil penyidik dan jaksanya. Saya minta kepada Bapak Presiden Prabowo dan Komisi 3 agar memanggil penyidik dan dengan seadil-adilnya untuk melakukan. Sekarang Ibu Pandi, ibunya Pandi, silakan. Saya hanya bisa bermohon kepada Bapak yang mulia, Bapak Presiden, bantulah anak saya, bantulah saya. Saya nggak bisa apa-apa, saya orang yang lemah, saya orang yang teraniaya. Kami sekeluarga hanya kepada Pak Presiden, Bapak-bapak yang berhati mulia, yang bisa menolong kami. Yang kasus anak kami yang rumit, dimakin rumiti, sudah kami tidak mampu. Kami dianiayai terus. Kami tidak bisa minta tolong. Yang terakhir, karena dua ibu ini meminta bantuan kepada Presiden Prabowo yang dia pernah jadi klienku 25 tahun, dia pernah minta nasihat dari aku. Beliau itu dalam beberapa hari terakhir ini, Pak Prabowo berjanji akan menumpas, dia pakai istilah miscarriage of justice, yaitu penanganan keadilan secara nggak benar. Jadi dua ibu ini nanya, janji Bapak Prabowo mana? Kan Bapak ya bilang di video-video. Yang kedua, Bapak Prabowo lebih pintar juga dari pengacara. Bapak Prabowo dalam video-video mengatakan dalam perkara pidana harus kebenaran nyata. Istilah hukumnya malah beliau tahu. Dia mengatakan beyond reasonable doubt. Tidak boleh ada keraguan. Ini saksi pun tidak ada. Jadi sekali lagi keluarga para terdakwa ini agar Bapak Presiden juga memberikan perhatian atas kasus ini. Janji Bapak Presiden menumpas miscarriage of justice. Janji Bapak Presiden yang mengatakan pidana harus beyond reasonable doubt, tidak boleh ada keraguan-keraguan. Terima kasih. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.